Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Sahabat Boro Carakan melakukan aksi demo. Aksi demo ini dilakukan di dua tempat, yakni di gedung DPRD Kota Kediri dan juga di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Ratusan massa yang tergabung dalam Sahabat Boro Carakan menggelar aksi demo. Aksi demo dilakukan di dua tempat, yakni di gedung DPRD Kota Kediri Jalan Mayor Bismo dan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Aksi demo yang dilakukan di depan gedung Dewan Kota Kediri, massa meminta pernyataan sikap resmi DPRD Kota Kediri tentang hibah lahan untuk pembangunan SMA Negeri 5. Aksi demo di depan gedung DPRD dan juga kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga diwarnai dengan tarian kesenian jaranan. Selain itu juga dilakukan teatrikal warga yang mencuri ayam dihajar massa yang menggambarkan agar kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Kota Kediri tidak terhenti. Terlebih setelah pengembalian uang kerugian negara akibat korupsi yang ditimbulkan. Sedangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri guna meminta transparansi kejelasan kasus BPNT. Oh ya udah, nanti silakan dari Mas Priyo untuk menyampaikan pendapatnya seperti apa ya. Karena apa? Karena menetapkan tersangka itu membuat seseorang yang pertama bebas untuk dimasukkan ke tahanan. Itu kan sama aja merampas hak kebebasan manusia. Kalau unsur-unsur terpidana tidak terbukti, kami tidak akan Pak menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu tidak bisa Pak, seperti itu. Kalau unsur-unsurnya terbukti, pasti kami akan menetapkan sebagai tersangka. Nah, yang Bapak bilang tadi, kenapa banyak BPNT yang lain yang sudah mengembalikan kok belum ditetapkan menjadi tersangka? Memang pada saat kami periksa kemarin di Lid dan Dik, itu unsur-unsurnya belum terpenuhi. Tapi tunggu dulu Pak ya, jangan emosi dulu. Nanti setelah kami limpahkan ke persidangan, jika saksi-saksi itu memang terbukti unsurnya terpenuhi di pasal 12 pasal 11 Undang-Undang Korupsi itu, kami tidak segan-segan Pak untuk menambah tersangka dari kasus BPNT ini. Seperti itu Pak ya. Sudah puas ya untuk yang di sini. Selanjutnya untuk perkara bansos, saat ini sudah kami buat sprint off dari Kasih Intel untuk menangani perkara bansos ini. Jadi masih dalam tahap penyidikan. Massa ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang didampingi Kasih Pitsus dan Kasih Intelijen di Aula Kejaksaan. Dengan panjang umur dan kuat karir dan batin. Yang pertama, kami menagih tentang janji akan mengembangkan kasus BPR Kota. Karena waktu kedatangan kita yang terakhir di bulan Ramadan yang lalu, itu sudah dijanjikan akan keluar sprindik yang baru. Ya, karena ada novum atau fakta baru di persidangan, ada top manajemen mungkin yang akan kesaruk di kasus BPR Kota. Karena kemarin hanya seorang AO ya, seorang remeh-temeh yang bilang dengan seorang customer. Itu kasus BPR Kota, mudah-mudahan dalam 1 minggu, 1 bulan ke depan akan ada tersangka baru yang cukup besar di Kota Kediri ya, BPR Kota. Terus yang kedua BPNT. Ketika saya tanyakan buka jari, ternyata jawabannya sama. Pak Nur Ngali tadi dengan cerdas menjawab, pola skipnya pengelolaan kasus atau manajemen konflik kasusnya sama, yaitu berjalan, masukkan ke pengadilan, muncul novum, akan muncul lagi sprindik. Jadi ada jaminan bahwa kasus BPNT tidak berhenti. Ya, kasus BPNT akan siap menyeret siapapun yang terlibat di dalamnya. Kami akan kawal terus. Terus yang ketiga, kami bawa sekali lagi, ada anggaran 28, sekian miliar di tahun 2018 yang dijadikan bancaan ya, melalui Pokmas sejumlah 228 Pokmas ya. Ini kami serahkan cukup 1 atau 15 bukti ya, 1 Pokmas 15 bukti, ada ribuan bukti kami di luar. Ini masih ada 5 tas lagi di rumah kami. Artinya dengan pejabat baru buka jari ini kualitasnya tidak kalah dengan mudah-mudahan doa kami, doa panjenengan semua, doa masyarakat Kediri, mudah-mudahan kualitas buka jari, kualitas Kasih Intel dan terutama kualitas Kasih Pitsusnya akan semakin lebih hebat daripada tim di 2021 yang menghasilkan 3 perkara besar. Mudah-mudahan Jasmas ini, karena ini murni APBD Kota Kediri, nilainya nggak main-main, 28 miliar lebih, akan menjadi hadiah besar buat
Kota Kediri. Kami akan kejar terus karena emang ini uang rakyat. Gak peduli nanti di belakang kasus ini anggota dewan atau siapapun yang terlibat di belakangnya, kasus ini harus dibongkar karena ini supaya menjadi jurisprudensi atau contoh, esensinya akan membawa minimal ketakutan bagi siapapun anggota dewan ke depan atau siapapun pejabat ke depan menjelang pemilu, obral-obral lagi masalah jasmas. Oke, monggo kalau mau tanyakan lagi. Rekan-rekan media semua, memang tadi dari Saruja datang ke Kejaksaan bukan untuk demo sebenarnya, tapi memberikan dukungan lah kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara BPNT khususnya yang sudah berjalan sekarang agar bisa selesai dengan baik ya. Dan kami juga menjelaskan bahwa perkara BPNT saat ini sudah sampai ke tahap penuntutan dan kita jadwalkan minggu depan ya, akan kita limpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan. Selain aksi demo yang dilakukan, LSM Saroja juga melakukan pelaporan dugaan korupsi dana bantuan sosial Dewan Kota Kediri tahun 2019, di mana hal itu diduga dari 288 Pokmas yang menerima bansos diduga 15%-nya fiktif. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi, Madu TV mewartakan.